Hai, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan membahas tentang to agree or disagree with a suggestion or an idea, untuk memberikan persetujuan baik itu setuju atau tidak setuju dengan sebuah ide ataupun sebuah saran. Materi ini merupakan materi dari buku bahasa Inggris Think Globally, Act Locally, bahasa Inggris kelas 9 SMP. Video kali ini merupakan video part 4 bagian keempat dari chapter 2 bab kedua yang berjudul Let's Live a Healthy Life, dan fokusnya kita hanya membahas pada halaman 29 sampai halaman 32. So, are you ready to study? Let's get started. Sebelum memulai pada pembahasan buku kalian halaman 29 sampai halaman 32, di sini akan saya kasih kalian ringkasan materi tentang agreement and disagreement. Apa itu yang namanya agreement and disagreement? Agreement di sini maksudnya adalah to agree. To agree di sini adalah untuk menyatakan setuju. Maka yang pertama ini adalah expression of agreement. Maksudnya adalah mengungkapkan atau mengekspresikan persetujuan untuk menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Nah, di sini ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk memberikan persetujuan. Contohnya apa? Contohnya ini. Yang pertama adalah kalian bisa menggunakan I agree, saya setuju, bla bla bla. I agree with you, saya setuju dengan kamu. You are right, kamu benar. That's the point. Nah, itu poinnya. I will say that, saya akan mengatakan bahwa titik-titik. I feel the same way about bla bla bla. Saya rasa saya punya cara yang sama tentang titik-titik. Kemudian contoh berikutnya, that exactly how I feel. Itu tepatnya apa yang aku rasakan. Contoh berikutnya yang bisa kalian gunakan, that's for true. Itu sudah pasti. I couldn't agree with you more. Saya sangat setuju dengan Anda. Walaupun di sini ada kata-kata I couldn't agree, tapi ada tambahan with you more. Kemudian di bawahnya absolutely, tentu, mutlak. Exactly, tepatnya. That's so true, itu adalah betul. Dan yang terakhir adalah I guess so. Saya berpikir juga demikian. Tapi dari contoh-contoh ini yang sering kita gunakan adalah yang 3 di atas ini ya. I agree with you, you are right, that's the point. Kemudian yang kedua adalah expression of disagreement atau ungkapan ketidaksetujuan. Kalau pada judulnya di situ ataupun pada materi kita adalah disagree with a suggestion or an idea. Tidak setuju dengan sebuah saran ataupun ide atau ide tertentu. Jadi yang namanya expression of disagreement di sini artinya yaitu mengekspresikan ketidaksetujuan yang digunakan untuk menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Jadi kalau tadi agreement itu artinya setuju, kalau yang disagreement itu artinya tidak setuju. Kemudian untuk ungkapannya yang bisa kalian gunakan, yang pertama adalah I don't agree, saya tidak setuju. I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu. I don't think so, saya tidak berpikir demikian. That's not what I think, itu bukanlah yang aku pikirkan. Contoh berikutnya, I couldn't agree with you less. Saya sangat tidak setuju dengan Anda. Ini loh ya bedanya. Kalau tadi ketika agreement itu I couldn't agree with you more. Kalau disagree I couldn't agree with you less. Kemudian I am not sure. Saya tidak yakin. Probably not. Kemungkinan tidak. I am afraid. I disagree. Saya takut. Saya tidak setuju. Jadi itu beberapa ungkapan yang bisa kalian gunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari tentang ringkasan materi dari expression of agreement and disagreement, ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan, maka sekarang kita akan membahas pada buku kalian yaitu pada halaman 29 sampai halaman 32. Kita mulai dulu dari halaman 29. Pada halaman 29 di situ ada associating, mengasosiasikan. Kita lihat ya instruksinya seperti apa.
We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa groups. We will learn to agree or disagree. Kita akan belajar untuk agree, menyetujui, or disagree, atau tidak menyetujui, with a suggestion or an idea, dengan sebuah saran ataupun ide tertentu. Jadi ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita memberikan persetujuan ataupun ketidaksetujuan dengan sebuah saran ataupun sebuah ide. Kita scroll ke bawah, di situ ada conversation 1. Jadi ada percakapan yang pertama di antara Lina, Udin, Benny, Siti, Edo, sama Dayu. Kita lihat bersama-sama, kita mulai ya. Yang pertama adalah Lina. Lina bilang, I don't feel well. Saya tidak merasa baik. I am catching a cold. Saya itu masuk angin, jadi dia itu merasa tidak bagus, badannya tidak enak, ternyata dia masuk angin. Kemudian Udin bilang, you should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Udin memberikan saran seperti itu. Kemudian Benny menjawab, I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir bahwasanya itu ide yang bagus. Just take a good rest. Cobalah kamu beristirahat dengan baik. And drink a lot of water, Lina. Dan minumlah banyak air, Lina. Jadi di sini dari Benny di sini ada kata-kata I don't think that's a good idea. Dia bilang bahwasanya itu bukanlah ide yang bagus. Maksudnya dia tidak setuju. I don't think, saya tidak berpikir. Kemudian Siti di sini bilang I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Nah, di sini ada kata-kata I agree yang menunjukkan agreement ataupun persetujuan. I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. You should go to the doctor, Lina. Kamu sebaiknya pergi ke dokter, Lina. You look very pale. Kamu kelihatan sangat pucat. I think you need to take medicine. Saya pikir kamu sebaiknya bisa mengambil beberapa obat-obatan atau minum beberapa obat-obatan. Dia bilang seperti itu. Kemudian Edo menjawab, I don't agree with you, Siti. Saya tidak setuju dengan kamu, Siti. Nah, di sini ada kata-kata I don't agree. Saya tidak setuju. Berarti ini termasuk dalam expression of disagreement, ungkapan ketidaksetujuan. I don't agree. I don't agree with you, Siti. Saya tidak setuju dengan kamu, Siti. Too much medicine is not good. Terlalu banyak obat-obatan itu tidak bagus. Lina, just take a rest. Lina, cobalah kamu beristirahat. Drink a lot of water. Minum-minumlah air yang banyak. And eat only healthy food. Dan makanlah makanan yang sehat. Edo bilang seperti itu. Dan yang terakhir di sini Dayu bilang, I think the best to do is go home, Lina. Saya pikir cara yang baik ataupun apa yang kamu lakukan yang terbaik itu adalah pulang, Lina. Jadi dia memberikan saran Lina untuk pulang. Your mom and dad now. Ibumu sama ayahmu mengetahui better, lebih baik, what you should do, apa yang sebaiknya kamu lakukan. Jadi Dayu di sini berpikir atau Dayu di sini memberikan saran bahwasanya Lina itu sebaiknya pulang, biarkan mama sama papamu yang lebih tahu tentang kondisimu. Dayu bilang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 30 pada conversation yang pertama. Kita lihat ya, conversation yang pertama ini masih sama conversation yang pertama. Sebenarnya ini untuk conversation yang kedua, maksudnya gitu. Karena di halaman 29 ada conversation yang pertama, di halaman 30 juga ada conversation yang pertama. Kita lihat pada halaman 30. Di situ ada Udin, Dayu, Benny, Siti, Edo, Lina ya, ada Lina yang terakhir juga. Kita lihat bersama-sama, yang pertama adalah Udin. Udin bilang, I feel so sleepy and bored. Saya merasa sangat ngantuk dan lelah. Let's stop working. Ayo kita berhenti bekerja for a while, untuk sementara. To get some fresh air outside, untuk mendapatkan udara yang segar di luar sana. Udin bilang seperti itu. Kemudian Dayu menjawab, I don't think that's a good idea. Saya tidak berpikir itu adalah ide yang bagus. Nah, di sini ada kata-kata I don't think, maksudnya dia tidak setuju.
Let's finish our text first. Ayo kita selesaikan teks ini pertama kali. And then, dan kemudian, we will go out, dan kemudian kita akan pergi keluar and have bakso in Pak Man, dan kita akan membeli bakso di Pak Man. Dayu tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Udin, dan dia memberikan saran seperti itu. Kemudian di bawahnya Benny bilang, I agree with Dayu. Saya setuju dengan Dayu. Di sini ada kata-kata I agree with Dayu yang menunjukkan arti agreement atau persetujuan. Udin, please go back to work. Udin, silahkan kita kembali atau ayo kita kembali pada pekerjaan kita. So that sehingga we can finish the text before lunch. Sehingga kita dapat menyelesaikan teks ini atau pekerjaan ini sebelum makan siang. Di bawahnya Siti pun menjawab, Udin, to feel better, Udin, agar merasa lebih baik, drink a big glass of water. Silahkan minum segelas air yang besar. And then have a little exercise here. Dan kemudian kita akan mengadakan latihan sedikit di sini. Kemudian di bawahnya Edo bilang, you are right Siti, kamu benar Siti. We are too serious, kita terlalu serius. And we don't care with our health, dan kita tidak menjaga kesehatan kita. Let's drink, ayo kita minum, and then have some exercises here. Dan kita punya beberapa latihan di sini. Jadi di sini Edo bilang bahwasanya Edo itu menyetujui dari sarannya Siti dengan kata-kata you are right, kamu benar Siti. Kemudian Lina menjawab, I agree with Siti and Edo. Saya setuju dengan Siti dan Edo. Come on everybody, ayo semuanya stand up, berdiri, and drink a lot of water. Dan marilah kita minum yang banyak. Then, kemudian, come here to stand up. Kemudian datanglah ke sini untuk meregakan and have a little exercise, dan kita punya sedikit latihan for just 2 minutes untuk ataupun selama 2 menit. Jadi maksudnya exercise di sini dia menggerakkan badan biar tidak merasa kaku atau di situ ada peregangan pada otot. Kemudian Udin yang terakhir, Udin bilang di sini, that a smart idea. Itu adalah ide yang hebat, ide yang bagus. Everybody, ayo semuanya, let's stop working. Ayo kita berhenti bekerja for a while, untuk sementara, to have some exercise, untuk memberikan beberapa latihan. You lead us Lina, kamu sebagai pemimpinnya Lina. Nah, di sini Udin juga memberikan persetujuan kepada idenya Lina tadi. Lina tadi setuju dengan idenya Siti sama Edo dengan mengucapkan kata-kata I agree with Siti and Edo. Kalau Udin dia memberikan persetujuan, that's a smart idea. Itu adalah ide yang hebat, ide yang bagus. Kemudian pada halaman 31 di situ ada associating, mengasosiasikan. We will find from the two conversation, kita akan menemukan dari dua conversation di atas, the student suggestion, saran-saran dari siswa di situ, and the statement, dan juga pernyataan of agreement and disagreement, dari persetujuan dan ketidaksetujuan with each of them, dari semuanya itu. We will use a table to do the activity. Kita akan menggunakan tabel di sini untuk melengkapi aktivitas-aktivitas. Kemudian kita lihat di bawah, contohnya di situ nanti akan saya kasih pembahasan ya. Di situ ada number, ada advice, ada agreement and disagreement. Yang pertama contohnya ada advice, ada sarannya, you should go to the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Kemudian di sampingnya ada disagreement, ketidaksetujuan. I don't think that's a good idea. Saya tidak setuju, saya tidak berpikir bahwasanya itu adalah ide yang bagus. Jadi di situ ketika disagreement, ketidaksetujuan itu menunjukkan arti negatif ya, kan ada positif sama negatif. Kalau tidak setuju itu adalah centangnya pada negatif. Number 2. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Sebaiknya kamu istirahat dan minum-minum yang banyak, Lina. Nah, karena dia di situ setuju, kata-katanya I agree with Udin, saya setuju dengan Udin, maka yang dicentang adalah yang positif.
Untuk pembahasannya di sini langsung saja ya saya kasih. Kalau tadi nomor 1 sudah, nomor 2 sudah dari conversation yang pertama. Lanjut nomor 3 yaitu advice-nya, nasihatnya. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Kamu kelihatan pusat, kamu kelihatan pucat, dan saya pikir kamu butuh obat-obatan. Kalau di situ dia tidak setuju, I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good. Saya tidak setuju denganmu, Siti. Terlalu banyak obat-obatan tidak bagus. Kemudian nomor 4, just take a rest. Drink a lot of water and eat only healthy food. Kalau di situ tidak setuju, centangnya di negatif. I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Jadi seperti itu dari conversation yang pertama. Kemudian untuk conversation yang kedua, number 1, nomor 1, advice-nya, let's stop working for a while to get some fresh air outside. Kalau disagree, I don't think that's a good idea. Kemudian nomor 2, let's finish our tag first and then we will go out and have bakso in Pak Man. Kemudian di situ kalau agree, I agree with Dayu. Kemudian nomor 3, Udin, please go back to work so that we can finish the tag before lunch. Kalau di situ agree, I agree with Siti and Edu. Number 4, Udin, to feel better, drink a big glass of water and then have a little exercise here. Kemudian agree, you are right, Siti. We are too serious and we don't care with our health. Number 5, let's drink and then have some exercise here. I agree with Siti and Edo. Number 6, come on everybody, stand up and drink a lot of water. Then come here to straighten up and have a little exercise for just 2 minutes. Kemudian kalau agree, that's a smart idea. Dan yang terakhir, everybody let's stop working for a while to have some exercise. You lead us, Lina. Nah, di sini karena tidak ada agreement sama disagreementnya, maka tidak ada di situ. Kemudian pada halaman 32 di situ ada jurnal kalian di sini apa aja yang sudah kamu pelajari, aktivitas apa yang kamu sukai, aktivitas apa yang paling kamu tidak sukai atau yang paling membuatmu susah, sulit gitu ya. Dan yang terakhir apa yang akan kamu lakukan untuk menjadikan belajar kamu lebih baik lagi. Nah itu tadi untuk video kita part 4 bagian keempat yang membahas tentang to agree or disagree with a suggestion or an idea, untuk memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan dengan sebuah saran ataupun ide tertentu pada halaman 29 sampai halaman 32. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.